Halo everyone, perkenalkan nama saya Friska Anda Mustika dengan akhiran NIM 2014. Saya dari Prodi Administrasi Keuangan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai sekuritas. Jadi sekuritas ini adalah topik yang penting banget ya buat kita kalau mau mengelola uang dengan cara yang lebih cerdas. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan jelaskan dengan cara yang sederhana saja supaya gampang untuk dipahami. Nah, jadi sekuritas ini sebenarnya apa sih? Nah, sekuritas ini adalah alat investasi yang bisa diperjualbelikan. Bentuknya ini bisa bermacam-macam, misalnya seperti saham, obligasi, atau reksadana. Kalau kita punya sekuritas itu artinya kita punya bagian dari perusahaan atau kita meminjamkan uang ke perusahaan atau pemerintah dengan tujuan kita ini mendapatkan keuntungan. Nah, sekuritas ini ada dua jenisnya. Yang pertama yaitu sekuritas pasar uang untuk investasi jangka pendek, biasanya kurang dari 1 tahun. Dan yang kedua yaitu sekuritas pasar modal untuk investasi jangka panjang lebih dari 1 tahun. Nah, sekuritas ini sebenarnya cara kita untuk membuat uang kita ini bekerja. Nah, daripada uang kita hanya diam di tabungan, kita bisa menggunakannya untuk mendapatkan keuntungan dengan sekuritas ini. Nah, oke, kita fokus dulu pada sekuritas pasar uang. Jadi sekuritas pasar uang ini adalah pilihan yang paling aman untuk investasi jangka pendek. Biasanya orang menggunakan ini untuk menyimpan uang dengan tetap mendapatkan bunga, tapi tetap bisa dicairkan dengan cepat kalau sewaktu-waktu dibutuhkan. Nah, contoh dari sekuritas pasar uang umumnya yang digunakan ini yang pertama ada deposito. Nah, jadi deposito ini adalah simpanan berjangka di bank yang bunganya lebih besar dari tabungan biasa, tapi kita nggak bisa ambil uangnya sebelum jatuh tempo. Yang kedua ada sertifikat Bank Indonesia atau SBI disingkatnya. Nah, ini itu dikeluarkan oleh Bank Indonesia untuk mengatur jumlah uang yang beredar. Biasanya yang beli SBI ini adalah bank atau investor besar. Nah, yang ketiga ada commercial paper. Nah, ini itu surat utang jangka pendek yang diterbitkan oleh perusahaan besar untuk mendapatkan dana cepat. Nah, intinya kalau kita butuh tempat yang aman untuk menyimpan uang dalam waktu yang singkat, sekuritas pasar uang ini bisa jadi pilihan. Nah, sekarang kita beralih pada sekuritas pasar modal. Nah, ini itu lebih cocok buat investasi jangka panjang. Nah, di sini keuntungan yang bisa didapatkan lebih besar, tapi resikonya juga lebih tinggi. Nah, sekuritas pasar modal ini biasanya dipilih oleh orang yang ingin mengembangkan uang mereka dengan jangka yang panjang, misalnya untuk dana pensiun atau biaya pendidikan anak di masa depan. Nah, ada beberapa jenis sekuritas pasar modal yang bisa kita pilih. Yang pertama ada saham. Nah, saham ini adalah bukti kepemilikan kita atas sebuah perusahaan. Nah, kalau kita punya saham dari sebuah perusahaan, kita bisa mendapatkan keuntungan kenaikan harga saham, dari kenaikan harga saham. Nah, jadi kalau kita punya saham sebuah perusahaan, bagaimana cara kita dapat keuntungan? Nah, ada dua cara. Yang pertama yaitu dividen. Nah, dividen ini adalah pembagian keuntungan dari perusahaan kepada pemegang saham. Tapi nggak semua perusahaan ini membagi dividen, tergantung pada kebijakan perusahaan tersendiri. Yang kedua ada capital gain. Nah, ini itu keuntungan yang kita dapat kalau harga saham itu naik dan kita jual dengan harga yang lebih tinggi dari harga beli. Nah, tapi saham ini juga ada resikonya. Kalau perusahaan mengalami kerugian atau harga saham itu turun, kita ini bisa mengalami kerugian seperti itu. Nah, yang kedua selain saham ada juga obligasi. Nah, obligasi itu surat utang yang diterbitkan perusahaan atau pemerintah. Nah, kalau kita beli obligasi artinya kita meminjamkan uang ke penerbit obligasi dan sebagai gantinya kita akan menerima bunga secara berkala sampai jatuh tempo. Nah, obligasi ini lebih stabil dibandingkan saham karena bunganya tetap.
tapi tetap ada resiko. Misalnya kalau perusahaan yang menerbitkan obligasi itu bangkrut, nah itu resikonya. Nah, yang ketiga, lalu ada reksadana. Nah, reksadana adalah investasi di mana uang kita ini dikelola oleh manajer investasi. Nah, jadi kalau kita nggak mau ribet milih saham atau obligasi, nggak mau ribet milih sendiri gitu ya, kita ini bisa taruh uang kita di reksadana. Nah, ada berbagai jenis reksadana, mulai yang dari resikonya kecil seperti reksadana pasar uang dan resiko yang lebih tinggi seperti reksadana saham. Nah, yang keempat, yang terakhir ini ada derivatif. Nah, derivatif ini adalah kontrak keuangan yang nilainya bergantung pada aset lain seperti saham atau komoditas. Contohnya seperti futures atau opsi yang sering digunakan untuk spekulasi harga di masa depan. Nah, derivatif ini bisa kasih keuntungan besar tapi resikonya juga tinggi. Jadi biasanya cocok untuk investor yang sudah berpengalaman. Nah, jadi sekuritas pasar modal ini cocok buat orang yang ingin investasi jangka panjang dan siap untuk menghadapi resiko yang lebih gede demi keuntungan yang lebih gede juga. Nah, oke, finish ya. Nah, tadi kita sudah belajar mengenai pengertian sekuritas, jenis sekuritas, dan contohnya. Nah, jadi sebelum memulai investasi itu, pastikan dulu kita sudah memahami instrumen yang kita pilih. Nah, kalau ada pertanyaan, sekarang waktunya untuk bertanya di kolom komentar ya. Bye-bye.